Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai skema komputer. Beberapa tahap dalam skema komputer, yaitu input, processing, output. Lalu akan menjelaskan mengenai struktur input-output. Input adalah media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses. Alat-alat input antara lain keyboard, mouse, joystick, microphone, scanner, touchpad, trackball, dan light pen. Proses dalam skema komputer. Melalui data input, data akan diproses dalam CPU atau Central Processor Unit. Setelah diproses, data akan menjadi data output, atau jika data tidak langsung digunakan, bisa disimpan dalam secondary storage. Kegunaan primary storage ada 4, yaitu input storage untuk menampung data yang dibaca, program storage area, penyimpanan instruksi-instruksi untuk pengolahan, working storage area, tempat di mana pemrosesan data dilakukan, output storage area, yaitu penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat-alat output. Kegunaan control unit mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory kalau dibutuhkan proses pengiriman instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika dan mengawasi kerja ALU, menyimpan hasil proses ke main memory. Kegunaan aritmatika logic unit melakukan perhitungan aritmatika atau matematika sesuai dengan instruksi program, melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen dengan menggabungkan operasi logika. Output. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting, karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Alat-alat output, monitor, printer, proyektor, dan speaker. Secondary storage. Secondary storage adalah media untuk menyimpan data dalam jangka waktu selama mungkin sampai file yang dimaksud tidak dibutuhkan lagi oleh pengguna. Yang termasuk dalam media ini, beberapa di antaranya adalah HDD, flash drive, SSD, DVD, CD, disket, dan CD card. Struktur input-output lanjutan. Umumnya, sistem operasi mempunyai device driver untuk setiap device driver controller. Dalam memulai pengoperasian input-output, device driver meload register yang tepat melalui device controller. Kemudian, device controller memeriksa isi dari register tersebut untuk menentukan jenis aksi apa yang harus dilakukan. Contoh, pembacaan karakter dari keyboard.
Controller mulai mentransfer data dari peralatan ke buffer lokal. Ketika selesai mentransfer, controller memberitahukan kepada device driver bahwa pekerjaan telah selesai melalui interrupt. Device driver kemudian mengembalikan pengontrolan ke sistem operasi atau mengirimkan informasi status. Ada dua macam tindakan jika ada operasi input-output. Kedua macam tindakan itu adalah setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses input-output selesai. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Akan terjadi wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses input-output yang berjalan dalam satu waktu. Lalu, setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses input-output selesai. Sistem call permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu selama input-output selesai. Device status table mengandung data masukan untuk tiap input-output device yang menjelaskan tipe, alamat, dan keadaannya. Sistem operasi memeriksa input-output device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk memasukkan interrupt jika input-output device mengirim atau mengambil data ke memori. Hal ini dikenal dengan nama Direct Memory Access atau DMA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.